Halo pemirsa, selamat pagi. Ya, apakah pemirsa, kita kembali berjumpa dalam program TVR 09 bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Saya Rina Reski. Dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, Badan Legislasi DPR RI undang sejumlah pemangku kepentingan industri musik nasional dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta guna memberikan kepastian hukum dan menjamin keadilan bagi seluruh pelaku seni di tanah air. Badan Legislasi atau Balek DPR RI undang sejumlah pemangku kepentingan industri musik nasional dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta guna memberikan kepastian hukum dan menjamin keadilan bagi seluruh pelaku seni di tanah air. Wakil Ketua Balek DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan, Undang-undang hak cipta yang baru harus memegang prinsip keseimbangan dengan menghadirkan keadilan bagi berbagai pihak, baik pelaku industri musik nasional maupun masyarakat. Ahmad Doli mengingatkan, polemik antar pemangku kepentingan jangan sampai menyebabkan turunnya minat dan kepercayaan publik terhadap industri musik dalam negeri. Nah, saya mau cerita ini adalah jangan sampai kegaduhan di antara beberapa stakeholder tentang musik ini itu kemudian menjadikan orang Indonesia jadi takut atau menjadi apatis terhadap musik Indonesia. Itu prinsip pertama yang menurut saya harus kita masukkan. Jadi kalau bicara kembali ke soal keadilan, ya karena saya merasakan nih kawan-kawan baik pencipta maupun musisi gitu ya, kami buat karya. Salah satu mungkin yang saya merasakan ya, yang membuat teman-teman musisi atau seniman itu merasa puas itu kan kalau karyanya dinikmati banyak orang. Balek DPR RI mendorong pembenahan sistem pengelolaan royalti yang transparan dan akuntabel, serta mendorong penguatan peran LMK dan LMKN, memastikan tata kelola hak cipta berjalan adil dan berpihak pada seluruh ekosistem musik nasional. Valdo, TVR Parlemen, melaporkan. Terkait kesenjangan mutu perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang masih terjadi di wilayah Jawa dan juga sekitarnya, Komisi 8 DPR RI menegaskan pentingnya pemerataan agar kualitas pendidikan keagamaan dapat berkembang setara di seluruh daerah. Kesenjangan mutu perguruan tinggi keagamaan Islam negeri atau PTKIN masih terjadi, terutama antara PTKIN di wilayah Jawa dan luar Jawa. Menyikapi kondisi tersebut, Komisi 8 DPR RI menegaskan pentingnya pemerataan agar kualitas pendidikan keagamaan dapat berkembang setara di seluruh daerah. Dalam rapat dengar pendapat dengan sejumlah rektor PTKIN, Komisi 8 DPR RI menyoroti berbagai masalah mendasar di lingkungan pendidikan keagamaan, kesenjangan sarana prasarana, keterbatasan sumber daya manusia, serta kebijakan anggaran masih menjadi tantangan utama. Anggota Komisi 8 DPR RI Alimuddin Kolatlena menyebut disparitas pengembangan PTKIN masih terjadi, terutama antara wilayah Jawa dan luar Jawa, termasuk daerah 3T. Menurutnya, kondisi tersebut berdampak langsung pada kualitas layanan pendidikan. Nah, ini sebenarnya tanggung jawab kita bersama untuk menarik mereka biar sejajar juga dengan PTKI lain di Indonesia. Fakta yang memperlihatkan kepada kita bahwa dari seluruh kebijakan, program dan kegiatan pemerintah itu selalu saja ada disparitas, ada kesenjangan di mana wilayah-wilayah, misalnya wilayah-wilayah 3T itu terkadang luput begitu. Nah, ini yang kita meminta atensi dari Komisi 8, pimpinan dan teman-teman Komisi 8, juga Pak Sekjen. Lebih lanjut, Alimuddin Kolatlena mendorong sinergi lintas sektor pemerintah untuk diperkuat.
Ia berharap langkah tersebut mampu mempercepat pemerataan pengembangan PT KAIN agar terwujud pendidikan keagamaan Islam yang lebih adil dan berkualitas. Esa, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, pelaksanaan Satgas MBG di tingkat daerah yang telah dibentuk pemerintah daerah atas dorongan Kementerian Dalam Negeri masih terkendala karena tidak disertai dukungan anggaran yang memadai. Dan informasi selengkapnya akan kami sajikan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 09. Sejauh ini di periode sekarang sudah bagaimana perkembangan dari rancangan undang-undang PPRT ini, Pak? Sudah ada panjanya, mudah-mudahan di dalam masa sidang ini mungkin sudah bisa selesai menjadi inisiatif DPR. Oke, fokusnya ke arah mana nih, Pak? Kita mempelajari ya, kenapa beberapa waktu yang lalu itu undang-undang ini belum selesai. Rumah tangga itu merasa tidak perlu ada pengatur lebih rinci terhadap soal pekerja rumah tangga ini. Kalaupun undang-undang ini perlu ada, judul atau heavy aksentuasinya itu adalah kepada perlindungan pekerja rumah tangga itu. Salah satu poin yang menjadi highlight masyarakat nih adalah mengenai upah. Yang disebutkan bahwa nanti upah dari pekerja rumah tangga ini akan sesuai dengan UMR atau UMP. Yang standar paling mudah itu kan UMR, jadi nggak boleh di bawah itu. Tapi untuk daerah Jakarta dan sekitarnya aja itu udah 4,9 juta loh, Pak. Nah itu kan akan memberatkan kan, hanya saya katakan tadi kita tidak secara spesifik membicarakan tentang soal upah ini range-nya berapa dan segala macam. Kalau selama ini ada pihak yang merasa dirugikan sebelum ada undang-undang ini, itu juga sudah kita akomodir. Tetapi selama ini juga kalau ada pihak-pihak yang merasa tidak ada masalah apa-apa juga selama ini, itu juga tidak akan terganggu dengan undang-undang ini. Hanya di TVR Parlemen. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Kita kembali di TVR 09. Pemirsa, guna mengoptimalkan program MBG, anggota Komisi 9 DPR RI menilai perlunya mengalokasikan dukungan anggaran bagi satuan tugas program MBG di daerah. Di tahun 2025, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk program makan bergizi gratis sebesar 71 triliun rupiah dengan realisasi sekitar 53 triliun rupiah. Sementara di tahun 2026, alokasi anggaran MBG mencapai 335 triliun rupiah. Anggota Komisi 9 DPR RI menilai perlunya mengalokasikan dukungan anggaran bagi satuan tugas program MBG di daerah untuk mengoptimalkan program MBG. Heru Cahyono menyebutkan pelaksanaan Satgas MBG di tingkat daerah yang telah dibentuk pemerintah daerah atas dorongan Kementerian Dalam Negeri masih terkendala karena tidak disertai dukungan anggaran. Satgas yang melibatkan lintas instansi di daerah memerlukan biaya operasional yang cukup tinggi. Untuk itu, pemerintah pusat diimbau mendesain ulang anggaran program MBG dalam APBN 2026 yang diperkuat melalui keputusan Presiden. Untuk bertanggung jawab ke Satgas, koordinasi dengan aparatur yang ada di daerah, baik Kodim, Polres, BKKBN, Kesehatan, Nakes, itu ngumpulkan orang, Pak. Lah ngumpulkan orang kalau nggak ada anggarannya nggak jalan. Sementara fiskalnya di daerah sangat rumit. Lah mungkin Bapak mendesain ulang anggarannya di 2025 yang tinggal 2 bulan dan anggarannya di 2026. Untuk apa? Mungkin DAK alokasi khusus untuk makan bergizi gratis. Heru Cahyono juga menekankan pentingnya memperkuat sinergi antara Badan Gizi Nasional, BKKBN termasuk tenaga pendamping keluarga di daerah dalam menangani sasaran rentan seperti bayi di bawah umur 2 tahun, balita, dan ibu hamil dalam pelaksanaan program MBG. Koordinasi yang baik dan kebijakan anggaran dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk merealisasikan program MBG yang efektif, aman, dan berkelanjutan. Andini Putri, TVR Parlemen, melaporkan.
Komisi 4 DPR RI setujui tambahan anggaran Kementerian Kelautan dan juga Perikanan tahun 2025 sebesar 2 triliun rupiah yang bersumber dari pinjaman luar negeri dan juga dialokasikan untuk memperkuat pengawasan sumber daya perikanan nasional. Komisi 4 DPR RI menyetujui tambahan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025 sebesar 2 triliun rupiah. Dana ini bersumber dari pinjaman luar negeri yang dialokasikan untuk memperkuat pengawasan sumber daya perikanan nasional. Tambahan anggaran akan digunakan untuk program Maritime and Fisheries Integrated Surveillance Systems yang meliputi pengadaan 10 kapal pengawas baru, penguatan sistem pemantauan terpadu, serta pemanfaatan teknologi satelit dan wahana tanpa awak. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menegaskan, penguatan armada dan sistem pengawasan merupakan langkah strategis untuk menekan praktik penangkapan ikan ilegal dan menjaga kedaulatan laut Indonesia. Kemampuan begitu anggaran ini nanti terserap untuk pengamanan sumber daya ikan kita naik berapa persen. Idealnya kan 70. Ini ada tambahan dari 34 menjadi tambah 10 berarti menjadi 44 kapal. Ya, bisa nggak dinaikkan jadi 50 kapal misalkan gitu. Ini kan pertanyaan kira-kira bisa. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Tapi kan idealnya kita bisa menuju ke tambahan bukan hanya 10 tapi mungkin bisa 12 atau mungkin 11. Kami mendukung bagaimana agar segera mungkin ini bisa terrealisasi dan kapalnya bisa beroperasi untuk pengawasan sumber daya ikan kita. Komisi 4 DPR RI berharap realisasi anggaran di tahun 2025 dapat berjalan efektif, mengingat proyek ini bersifat multi-tahun hingga 2028. Halim Amrullah, TVR Parlemen melaporkan. Terkait lemahnya payung hukum dan standar pelaksanaan program MBG, anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto desak pemerintah segera menerbitkan peraturan presiden dan memperketat standar keselamatan bagi seluruh penerima manfaat. Di tengah pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di berbagai daerah yang diwarnai sejumlah persoalan keamanan pangan, DPR RI menyoroti lemahnya payung hukum dan standar pelaksanaan program tersebut. Anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto mendesak pemerintah segera menerbitkan peraturan presiden atau perpres serta memperketat standar keselamatan bagi seluruh penerima manfaat. Edi menegaskan, dengan jumlah penerima manfaat yang mencapai 82 juta orang, program MBG harus memiliki payung hukum yang kuat dan terkoordinasi. Tidak adanya perpres menimbulkan kegaduhan dalam pelaksanaan di lapangan. Selain itu, standar keamanan pangan merupakan syarat mutlak karena berhubungan langsung dengan potensi keracunan makanan. Oleh karena itu, setiap SPPG harus memenuhi standar izin beroperasi sesuai yang diamanatkan dalam peraturan pemerintah, baik dalam Permenkes nomor 14 tahun 2021 hingga PMK nomor 2 tahun 2023. Semuanya ini menuntut sebelum SPPG itu diberikan izin harus memenuhi standar kesehatan dan keselamatan pangan. Jadi standar kesehatan dan keselamatan pangan itu syarat mutlak tidak bisa ditawar karena semakin standar ini enggak dipenuhi berkorelasi positif dengan keracunan. Jika standar tersebut dipenuhi, kualitas dan keamanan makanan akan terjamin. Andini Putri, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, di tengah arus transformasi digital yang kian tak terelakkan, di sini DPR RI memandang digitalisasi pertanahan sebagai langkah strategis dalam memperkuat kepastian hukum dan juga keadilan agraria. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan saat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 09. Saya adalah seorang arsitek. Saya pernah membaca di suatu buku atau suatu riset mengatakan bahwa kalau kita terbiasa menggunakan transportasi umum, maka terbentuk juga budaya disiplin atau tepat waktu. Ada satu pepatah Bugis mengatakan paletuir alemu riolo tejok kamu. Artinya apa? Tibalah terlebih dahulu sebelum berangkat, tidak memiliki pengalaman. Tapi seharusnya karena tidak memiliki pengalaman, pemuda itu tidak menawarkan masa lalu, tapi pemuda justru menawarkan masa depan.
tabung gambar ya? Atau oh itu istilah kerennya saya nggak tahu itu. Ini tabung lah. Kita kan arsitek di kampus saya dulu S1 masih banyak yang menggunakan gambar tangan. Jadi kita selalu takut gambarnya kotor, lecek atau rusak. Jadi harus selalu dilindungi kalau hujan, kalau apa kan harus. Dan ini juga kalau kita masih kuliah teknik, kebanggaannya anak teknik lah bawa-bawa beginian. Masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, peralihan dari sistem manual menuju layanan pertanahan berbasis digital bukan sekedar modernisasi administrasi, melainkan ikhtiar negara menghadirkan tata kelola yang transparan, akuntabel dan juga berpihak pada kepentingan rakyat. Dengan data yang terintegrasi dan mudah diakses, digitalisasi diharapkan mampu meminimalkan sengketa, memangkas birokrasi serta menutup ruang praktik penyimpangan. Hak atas tanah tidak lagi menjadi sumber kegelisahan, melainkan fondasi rasa aman dan juga kesejahteraan bagi masyarakat. Simak liputan mendalam yang telah dikemas tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen berikut ini. Persoalan pertanahan masih menjadi salah satu tantangan besar dalam pembangunan nasional. Sengketa lahan, sertifikat ganda, hingga alih fungsi lahan yang tidak terkendali menunjukkan perlunya pembenahan menyeluruh dalam tata kelola pertanahan. Komisi 2 DPR RI menilai pembenahan regulasi dan sistem administrasi pertanahan menjadi langkah mendasar untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Tanpa basis data yang akurat dan terintegrasi, potensi konflik dan penyalahgunaan kewenangan akan terus berulang. Dalam berbagai pembahasan kebijakan, Komisi 2 DPR RI menekankan pentingnya peningkatan akurasi peta, dokumen, dan kearsipan pertanahan. Basis data yang jelas dan presisi dipandang sebagai fondasi utama untuk mencegah tumpang tindih kepemilikan dan sengketa lahan. Penguatan sinergi antara pemerintah pusat, Badan Pertanahan Nasional, dan pemerintah daerah juga diperlukan agar penyelesaian persoalan pertanahan dapat berjalan terkoordinasi. Kita tak punya peta yang presisi. Yang kedua, dokumen dan kearsipan kita bermasalah. Harusnya dengan kearsipan yang baik, persoalan itu bisa diminimalisir. Nah, ini menjadi PR kita semua di DPR dan pemerintah untuk menyelesaikan. Karena jumlahnya tidak kecil di seluruh Indonesia. Sejalan dengan itu, digitalisasi layanan pertanahan terus dikembangkan sebagai bagian dari modernisasi birokrasi. Namun Komisi 2 DPR RI mencatat, digitalisasi perlu dibarengi standar operasional prosedur yang jelas dan seragam. Tanpa SOP yang kuat, resiko kesalahan manusia dan ketidakpastian waktu pelayanan masih berpotensi terjadi. Keseragaman SOP di seluruh kantor pertanahan dipandang penting agar masyarakat di berbagai daerah mendapatkan layanan yang setara, transparan, dan akuntabel. Jadi saya ingin menanyakan mengenai digitalisasi ini ada SOP dari Pak Kanwil. Rotaknya bagaimana, berapa lama pelayanannya. Karena kadang yang disampaikan setiap rakyat, RDP yang disampaikan Pak Menteri, Pak Kanwil semuanya bagus, semua berjalan. Tapi kita yang turun ke masyarakat sering menerima aduan, mempersoalkan. Makanya saya menanyakan, ini protapnya bagaimana? Kalau di bawah Pak Kanwil, ini ditingkatkan kesepahaman dan kesepakatan masih sangat perlu. Karena yang mengklik ini kan manusia juga. Apabila digitalisasi, bukan kliknya kan manusia. Kalau dia sur, klik. Gak sur, ya. Kan saya tanyakan, ini aturannya, protapnya berapa lama? Pengawasan internal dan evaluasi berkala menjadi bagian tak terpisahkan dalam proses digitalisasi. Kejelasan alur layanan, standar waktu proses, serta akurasi input data menjadi faktor penentu keberhasilan transformasi layanan pertanahan. Dengan sistem yang terkendali dan terintegrasi, ruang gerak praktik penyalahgunaan dan sengketa lahan diharapkan semakin menyempit. Gak bisa, misalkan alasan pengantar apa segala macam, ini kan second layer-nya sudah. Tapi baseline utamanya itu kalau BPN itu baseline datanya proven, mau ini masuk pakai rekomendasi apapun otomatis tertolak. Karena yang punya sertifikat datanya sudah ada di BPN.
Jadi nggak bisa kemudian ini pakai pengantar, kalau pakai pengantar desa kelurahan, ini tidak ada kepastian hukum nanti, Pak. Maksud saya yang harus kita benahi itu di baseline-nya, Pak. Jadi jangan kemudian kita tidak bisa kemudian memverifikasi, nggak bisa, jangan dilempar. Ini problemnya BPN, Pak. Jadi BPN semua sertifikat yang dimiliki oleh warga negara Indonesia, basis datanya wajib dimiliki oleh BPN. Selama itu tidak dimiliki oleh BPN, maka terbuka ruang ketidakpastian hukum, mafia bergentayangan di sana. Saya tidak sepakat mafia tanah itu menjamur kalau tidak terbuka ruangnya, Pak. Melalui pembenahan regulasi, penguatan basis data, dan digitalisasi yang dibarengi SOP yang tegas, Komisi 2 DPR RI mendorong terwujudnya tata kelola pertanahan nasional yang adil, transparan, dan memberikan kepastian hukum. Kepastian atas hak tanah menjadi landasan penting bagi pembangunan berkelanjutan dan perlindungan hak masyarakat di seluruh Indonesia. Pemirsa, saat berolahraga, asupan cairan menjadi hal penting dalam menjaga keseimbangan tubuh dan juga performa fisik. Pemilihan minuman yang tepat dapat membantu mencegah dehidrasi, menjaga daya tahan tubuh, serta mempercepat pemulihan setelah olahraga. Namun, tahukah Anda bahwa tidak semua jenis minuman aman saat dikonsumsi saat berolahraga? Karena ada minuman yang justru dapat membebani tubuh Anda. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan saat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 09. Sekarang kalian bersama saya menyaksikan program Di Balik Kursi Dewan yang tidak terbalik. Saya kemudian berjanji untuk jadi politisi. Ya, karena kerjaan setiap hari kalau nggak diskusi, demo, ya kadang-kadang saya udah keliling, Ras. Waktu mahasiswa itu tahun 98 itu saya sama Romo Mangun, Romo Kirjito melakukan advokasi petani. Jadi saya menjadikan Pak Surya itu tidak hanya pemimpin saya, tapi juga guru dan abang saya. Kita darurat literasi dan kalau mau lihat fenomenanya, melek huruf 97%, melek huruf dan angka. Tapi apa sih literasi? Literasi itu tidak hanya melek huruf dan melek angka, tapi bagaimana kebiasaan membaca? Coba tanya deh orang kita, kamu hari ini baca beberapa halaman? Diskusi, kopi, apa menulis? Itu nggak bisa dipisahkan. Salah satu pemenangnya. Deskripsikan seorang Willy Aditya. 3 kata. 3 kata ya. Buku, diskusi, dan kopi. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, air putih tentunya masih menjadi pilihan utama saat berolahraga, terutama untuk aktivitas dengan intensitas ringan hingga sedang. Sementara untuk olahraga berdurasi panjang, minuman isotonik dapat membantu menggantikan elektrolit yang hilang melalui keringat. Tanpa berlama-lama, mari kita simak jenis-jenis minuman yang aman dan juga direkomendasikan saat berolahraga dalam segmen Intips, Informasi dan Tips. Berikut ini. Waktu olahraga, kadang kita asal ambil minuman. Padahal nggak semua minuman aman dikonsumsi saat badan lagi aktif bergerak. Ini dia minuman yang aman buat dikonsumsi saat olahraga. Pertama, yang paling aman tentu saja air putih. Air putih cepat diserap tubuh.
bantu jaga hidrasi dan menjaga suhu badan tetap stabil. Kedua, kamu boleh minum air mineral yang sejuk, bukan yang terlalu dingin biar perut gak kaget. Minuman ini ngebantu balikin rasa segar saat latihan. Ketiga, minuman elektrolit ringan juga aman. Apalagi kalau kamu banyak keluar keringat. Fungsi utamanya buat ganti mineral dan garam yang hilang saat olahraga. Keempat, infused water. Rasanya ringan, tanpa gula berlebihan, lemon, mint, atau buah lain bikin badan terasa lebih segar. Kelima, minuman yang harus dihindari yaitu yang terlalu manis, bersoda atau gula tinggi, karena bikin cepat loyo bahkan bisa bikin mual saat olahraga. Jadi, pilih minuman yang aman dan sesuai. Cukup air, elektrolit ringan, atau infused water, biar tubuh tetap kuat sepanjang olahraga. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pagi ini, dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan tentunya sejumlah agenda dan kegiatan DPR RI lainnya masih dapat Anda akses di website kami tvrparlemen.dpr.go.id atau melalui kanal YouTube kami TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Saya Reski, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.